Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan diantara keduanya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video. Ilmu tidak bisa merubah karakter dasar manusia. Nah, tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal paham, dan tidak menjadi fitnah karena kegagalpahaman Anda. Nah, tentunya dalam diri kita ini yang belajar itu adalah jiwa, ataukah nafs, ataukah kesadaran diri yang sering saya bilang kepada teman-teman. Nah, sebenarnya takdir manusia itu tercipta dari DNA-nya ya. Tercipta dari DNA, bahkan bisa dicek oleh alat-alat canggih kedokteran bahwa setiap DNA manusia itu kalau dari orang tuanya akan mengalir sesuai bagian mana sisi sifat ataukah karakter dari orang tuanya yang berlipat-lipat ke anak ya. Nah, bahkan DNA ini sengaja didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan bagaimana manusia ini seimbang ya. Makanya mungkin Anda pernah banyak melihat orang yang sering Anda nasihati, motivasi, ataukah sering Anda kasih masukan dari kegagalannya, tapi paling banyak tetap melakukan hal itu ya. Dan yang mampu melawan karakter itu mungkin hanya beberapa persen dari 100% ya. Ada, tapi itu dia akan berperang melawan sifat aslinya ataukah sifat dasarnya, sehingga ketika dia melawan sifat dasarnya, maka itu akan menyiksa dirinya. Makanya ada yang menjadi tukang bangunan ya, ada yang menjadi pembuat hebel, ada yang khusus penjual cincin permata, ada yang khusus bagaimana dia menyervis mobil, bagaimana menjual bunga. Banyak sifat karakter manusia ini untuk keseimbangan semesta atau bumi ini. Nah, kenapa mungkin Anda berpikir kok dia tidak bisa secerdas saya? Misalnya Anda orangnya pinter, misalnya sukses, Anda nasihati orang kampung yang kehidupannya tidak maju-maju misalnya, kok dia tidak bisa berubah seperti saya? Nah, sebenarnya dari titik kebahagiaan yang saya bilang kepada Anda, kebahagiaan manusia itu tidak bisa diukur. Tuhan memberikan takaran kebahagiaan itu masing-masing rasa berbeda sesuai kondisi manusia tersebut. Nah, kalau Anda seorang motivator sukses dan memang Anda sudah sukses, Anda sudah sering kasih tahu orang tapi kok nggak sukses-sukses, karena itu kembali kepada DNA dia, DNA dari keturunannya. Makanya biasanya dalam keturunan itu ada yang sukses banget ya, ada yang agak-agak bengal ya, ada yang sedang-sedang, ada yang super kaya dan sebagainya, meskipun satu keturunan ya. Nah, sehebat apapun orang tuanya menjaga atau mendidik dari anak-anaknya, ya maksimal ibaratnya seharusnya dia bengal banget ya, bisa melakukan kejahatan, tapi karena orang tuanya mendidik dan mengontrol dengan baik dan melatih dengan baik, jadi bengalnya tidak terlalu bengal banget ya. Dan ilmu
yang dipelajari itu sebenarnya kalau di riset atau dianalisa tidak mampu merubah sifat dasar manusia. Nah, misal kita kasih contoh, misal namanya si A ya. Si A ini adalah orang yang misalnya pemarah ya. Pemarah dan tergesa-gesa, tapi kelebihannya dalam seninya tinggi. Kita ibaratkan si B. Si B ini orangnya sangat pelit, tapi dia orangnya apik dan orangnya bersosialisasi ke masyarakat. Misalnya si A belajar tentang ilmu agama. Sebenarnya kita di Indonesia ini bahkan di setiap entertainment, baik di TV ataukah di YouTube ataukah di media sosial, sangat banyak renungan-renungan, sangat banyak ceramah-ceramah tentang bagaimana mengontrol sabar, tentang bagaimana berakhlak mulia, tentang bagaimana menghormati orang tua. Tapi kok yang teraplikasi itu sangat jarang, kebanyakan menjadi teori. Nah, yang seperti saya bilang, ketika si A yang pemarah ini mendengarkan ceramah tentang bagaimana untuk menjadi penyabar, maka ilmu ini masuk ke kepala dia dan ilmu ini dirasakan di jiwa. Dan ketika misalnya dia akan marah, misalnya gara-gara hal sepele, ilmu yang dia pelajari itulah berperang dengan watak dasarnya. Dia tidak akan bisa hilang pemarah itu, dia akan berperang dengan ilmu yang dia pelajari. Sehingga mungkin di awal-awal berkurang sedikit marahnya, terus semakin berkurang sehingga dia menjadi sabar. Apakah bisa menjadi sabar? Bisa. Tapi sebenarnya sifat asli marahnya itu tidak hilang. Dia sebenarnya ditekan oleh ilmu ya. Dia ditekan oleh ilmu yang terus mengingatkan dia, ingat, sadar, jangan sampai sedikit marah kamu mengamuk, dan ketika kamu memukul orang akhirnya kamu menyesal, ataukah ketika memukul anak istrimu gara-gara hal sepele kamu akhirnya menyesal. Nah, ilmu yang dia dapatkan kalau dari ustadz-ustadz, kalau dia ngeh dan dia terus kesadaran dirinya tinggi, selalu ingat, sadarnya normal, maka dia akan mampu menahan si angkara murka yang marah ini sehingga berkurang dan menjadi penyabar. Dan aslinya tidak hilang, itu pun membutuh latihan yang sangat-sangat keras. Makanya banyak maling-maling, mantan maling ya, yang sudah berhenti maling ataukah penjahat-penjahat, sebenarnya kalau Anda tanya apakah dia dengar ceramah, dengar dia ceramah ya. Apakah dia tahu Ustadz Somad, tahu Ustadz Adi Hidayat, tahu Habib ini, Habib itu, Ustadz ini, ulama ini, itu, atau Cak Nun dan sebagainya? Tahu mereka ya. Dan mereka mungkin sering mendengarkan, tapi eksekusi peperangan antara ilmu yang dia dapatkan dengan karakter dasar, dan dia terjebak dalam lingkungannya sehingga dia tidak bisa pergi, maka prakteknya dia tidak bisa lakukan ya. Nah, sehingga salah satu penghancur dalam orang melakukan hal buruk itu, pertama ada karakter dasar inti, yang kedua agamanya kurang sehingga hal-hal buruk tidak bisa terkontrol, plus yang menjebak dia lingkungan. Makanya saya bilang yang menjebak paling berat itu adalah lingkungan dan pergaulan. Nah, kalau dia ada basic misalnya ada kerakusan, karena di setiap manusia ini ada kurang ada lebih, dia belajar ilmu agama dan dia praktekkan, berperanglah ilmu ini dengan sifat jelek itu dan ditekan sehingga tidak akan melakukan hal mungkar. Tapi sifat itu tidak bisa hilang. Makanya manusia itu tidak ada yang sempurna ya, mustahil sempurna. Hanya Rasulullah lah yang ditaklukkan korinnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Angkara murka itu ditaklukkan ya, sehingga berbisik kemuliaan. Makanya korin di Rasulullah itu bahkan menyuruh kebaikan kepada Rasulullah. Itu spesialnya Rasulullah, sehingga dominan geraknya dalam kehidupannya adalah kemuliaan atau disebut insan kamil ya. Itu sekelas sempurnanya. Para waliullah, orang-orang alim ya, itu karena ilmu mereka mampu menekan belasan bahkan berpuluh-puluh jenis sifat-sifat hitam di dalam dadanya, dengan ilmu dia mampu tekan sehingga semuanya pada tunduk ya, sehingga sisa kemuliaan, sehingga disebut dia, kalau bahasa sesitinya manunggaling kaula Gusti, ataukah dia dominan kemuliaannya sehingga dia disebut wali ya. Karena angkara murkanya tertekan ya
oleh ilmu-ilmu yang dia pelajari, dan itu membutuhkan proses yang lumayan berat. Nah, tapi dia ada, meskipun dia waliullah, meskipun dia orang keramat, angkara murka itu ada, tidak bisa hilang, dan sifat dominannya itu tetap sama ya. Nah, yang paling mahal adalah proses melawan antara angkara murka dengan ilmu tersebut. Makanya berbeda-beda orang, berbeda sifat ya, dan Allah memberikan takaran kebahagiaan yang berbeda-beda. Kalau Anda lihat kadang orangnya mungkin sedikit jorok, ataukah mungkin dia tidak terlalu pintar dalam mengatur ekonominya, keuangannya, meskipun dia sudah belajar teknik ekonomi berbagai macam, tapi biasanya kelebihannya seninya tinggi ya. Dia dalam melukis begitu indah, dalam berkarya begitu luar biasa. Selalu Tuhan menciptakan ada kurang, ada plus di setiap manusia. Dan kita ini saling ketergantungan. Kalau semua kaya, siapa yang jadi miskin? Kalau semua jadi penjual mobil, siapa yang jual bunga? Siapa yang bikin batu bata? Siapa yang membangun rumah Anda? Siapa yang membuat lukisan-lukisan seni? Siapa yang menjadi fotografer? Siapa yang sebagai musisi dan sebagainya? Itu diciptakan, ada DNA yang turun-temurun diciptakan Allah yang akan menciptakan takdirnya. Tentunya mereka ini berkelas ya. Misalnya si musisi, banyak yang berbasic punya ilmu musik di dalam DNA-nya. Nah, siapa yang paling berjuang dan terus belajar dan terus punya ambisi yang kuat dari banyak yang bertalenta musik ini, dialah yang akan menjadi sukses. Nah, jadinya ahli musik pun banyak yang hobi musik di bawah tukang skillnya musik, tapi siapa yang berjuang sekuat tenaga, ikhtiar sekuat mungkin, mengikuti lomba-lomba, kontes-kontes musik dan sebagainya, dialah yang lebih sukses dibanding banyak teman karakternya. Dan orang pemarah, banyak juga orang pemarah ya. Nah, siapa yang mampu berani melawan itu dengan ilmu, maka dia akan menjadi penyabar. Banyak ahli bunga, banyak yang sangat ahli dalam melukis, banyak orang penyabar, banyak orang yang pelit. Tapi disitulah orang akan berperang dari ilmu-ilmu agama yang dia dapatkan. Makanya ilmu agama itu sangat-sangat penting untuk menciptakan manusia menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Akhlak lebih tinggi daripada ilmu, karena akhlak itu adalah hasil olah dan peperangan batin antara hitam dan putih, akhirnya menjadi akhlak. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman paham. Jadi ulangi kalau Anda tidak paham ya. Apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Dan buat yang belum subscribe, bisa dukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi second channel saya, itu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang mustika, pusaka dan sejarahnya. Channel ketiga itu Maniak Hakiki, yang membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu keindahan, batu bacaan dengan kualitas bagus, dengan ring perak dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik.
Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.